warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Singgai Prasetyo dari SD Muhammadiyah Kuta Arjo, akan bercerita dengan judul Ki Jinem dan Joko Kutul, diambil dari buku sumber Babat Purworejo oleh R.H. Oteng Suherman, penerbit Pustaka Sri Rono, Purworejo 2014, dan laman internet www.daerahkita.com. Selamat menyaksikan. Ki Jinem dan Joko Kutul. Adipati Rama Kanjeng Raden Tumenggung Jayakusuma. Adipati Dibagelen mempunyai abdi kinasih bernama Ki Jinem. Ki Jinem tinggal di Semawung, Arjo. Ki Jinem diberi tanggung jawab untuk mengasuh cucunya yang masih kecil, yaitu Joko Kutul. Sejak kecil, Joko Kutul sudah ditinggal oleh ayahnya untuk selama-lamanya, yaitu Ki Kuwu. Suatu malam, Ki Jinem menerima wangsit melalui mimpinya. Ki Jinem, pergilah ke arah barat sampai ke Penatus Kebumen. Engkau akan menerima geraan. Esok paginya, Ki Jinem melaksanakan wangsit itu. Sampai di Penatus sudah malam. Menginaplah Ki Jinem di rumah seorang warga. Tidak di dalam rumah, namun di emperan rumah dekat kandang kuda. Saat tengah malam, Ki Jinem mendengar suara tangis meminta tolong. Tolonglah aku, ambillah aku. Suara itu terdengar dari gelondongan kayu yang dibakar untuk menerangi kandang. Api dipadamkan. Ki Jinem mengambil kayu itu. Kayu dibersihkan. Kayu dibelah menggunakan kapak. Kayu terbelah menjadi dua. Keris. Di
tengahnya terdapat pusaka keris ligen tanpa warongko. Kemudian Ki Jinem mendengar suara, "Wijinem, aku adalah Kyai Sawonggale, pusaka Keraton Mataram yang hilang. Besok jika sudah tiba waktunya, kembalikanlah aku ke Keraton Mataram. Niscaya engkau akan menerima kanugrahan." Cepat-cepat Ki Jinem membungkus keris itu menggunakan kain. Ki Jinem berjanji, besok jika sudah ada petunjuk dari Allah, maka Ki Jinem akan mengembalikan keris itu ke Keraton Mataram. Ki Jinem dan Joko Gudel pulang ke Semawung. Saat di depan rumah, tiba-tiba terjadi angin ribut. Angin lesos, simbol riwat, tahun bermisi. Rumah-rumah roboh, pohon-pohon tercerabut, Joko Gudel terbental terbawa angin lesos. Joko Gudel, wush, eyang, wush. Ki Jinem mengerahkan seluruh kekuatan untuk menolong Joko Gudel. Namun tidak kuasa. Betapa sedih hatinya ditinggal cucu kesayangannya. Sejak kejadian itu, Ki Jinem selalu berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk dipertemukan kembali dengan Joko Gudel. Teman-teman, bagaimana nasib Joko Gudel? Joko Gudel terbental terbawa angin lesos sampai ke Laut Selatan di Keraton Kidul di hadapan Ratu Kidul. Siapa kau? Aku Ratu Kidul, ratu di Keraton Kidul ini. Tolong kembalikan saya ke Semawung. Tidak, Joko Gudel. Engkau sudah ditakdirkan untuk gegeladan kaprajuritan di Keraton Kidul ini. Besok, jika sudah tiba waktunya, akan kukembalikan engkau ke Semawung. Mulailah Joko Gudel geladan kaprajuritan. Joko Gudel gegladen ngelmu kang luhur, olah kanuragan, olah kautaman yeki, dadya srana sumbang sepe lonagara. Setelah terampil, Joko Gudel diberi pusaka sakti berupa jin yang bernama Bogondali.
bukan dari Joko Kudol tidak di situ. Di sini loh Joko Kudol. Iya ya, aku keliru. Slup, masuklah bukan dari telapak tangan kanan Joko Kudol. Sejak itu Joko Kudol menjadi sakti mandraguna. Ratu Kidul berkata, Joko Kudol, sudah saatnya engkau kukembalikan ke Semabung. Mataram membutuhkanmu. Gunakanlah ilmumu, keterampilanmu dan geladan keprajuritanmu itu untuk membela kepada kebaikan dan senantiasa dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah Joko Kudol ke Semabung dengan digendong Bogondali bersamaan dengan terjadinya angin ribut. Clara tahun ke kirisi. Sesampainya di depan rumah, angin ribut berhenti seketika. Di hadapan Ki Jinem, Joko Kudol berpelukan erat dengan penuh kebahagiaan. Setelah dewasa, Joko Kudol menjadi prajurit di Keraton Mataram. Dia berhasil mengalahkan prajurit Surakarta dan Belanda. Atas jasanya itu, Joko Kudol diangkat menjadi adipati di Semawung Kutarjo dengan gelar Raden Tumenggung Kartoyogo. Hikmah cerita yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus senantiasa mencari ilmu keterampilan untuk membela bumi tercinta dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membela bumi tercinta seisinya.